Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Nah, sebelum saya mulai mereview perkuliahan hipnokonseling dan NLP ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya sendiri. Nah, perkenalkan, nama saya Ibu Agus Naryawan dari kelas 5B dengan prodi PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mereview perkuliahan yang telah berlangsung pada semester 5 ini terkait mata kuliah hipnokonseling dan NLP. Nah, adapun manfaat yang saya rasakan dari mengikuti perkuliahan mata kuliah hipnokonseling ini, sebenarnya banyak manfaat yang saya rasakan pada diri saya sendiri. Yang mana yang paling saya rasakan itu adalah tentang sugesti positif pada diri, yang dimana mata kuliah ini mengajarkan bagaimana cara kita untuk membuat sugesti positif untuk diri kita sendiri. Nah, sugesti positif itu saya coba terapkan pada diri saya sendiri. Nah, jujur saja pada awalnya saya tidak percaya terkait dengan sugesti-sugestian tersebut. Namun setelah saya coba pada diri saya sendiri, ternyata sugesti itu memang benar adanya dan bisa masuk dalam bawah sadar kita. Contohnya seperti sugesti positif yang saya pernah lakukan atau saya berikan pada diri saya sendiri. Nah, waktu itu saya ke kampus dan dalam keadaan jalan yang sangat macet. Nah, saya coba membuat sugesti positif pada diri saya sendiri. Saya akan sampai di kampus dengan tepat waktu. Nah, yang seharusnya sampai di kampus terlambat, saya mencoba untuk sugesti itu terus saya ucapkan di dalam keadaan jalan yang macet. Saya coba membuat sugesti positif pada diri saya. Saya akan sampai ke kampus tepat dengan jadwal yang seharusnya dan tepat waktu sampai ke kampus. Nah, sugesti itu terus saya ucapkan di jalan berulang-ulang kali sampai akhirnya saya sampai di kampus dengan tepat waktu dan saya tidak terlambat dalam mengikuti mata kuliah lainnya tersebut. Nah, selanjutnya selain sugesti positif, sebenarnya masih banyak sugesti positif yang saya ucapkan pada diri saya sendiri, dan itu memang benar terjadi pada diri saya sendiri. Selanjutnya, manfaat lain yang saya dapatkan dari perkuliahan ini yaitu saya bisa memprogram diri saya sendiri dalam mata kuliah ini. Diajarkan kita bisa menjadi orang lain sebagai model kita untuk meraih kesuksesan, atau kita juga bisa menjadi orang lain dengan cara mereka, tapi itu kita. Nah, dari mata kuliah ini saya belajar bahwa saya harus bisa memprogram diri saya sendiri untuk kesuksesan saya sendiri. Lalu saya coba program diri saya, baik itu membuat jadwal perkuliahan, jadwal lainnya yang berkaitan dengan aktivitas saya, baik itu perkuliahan maupun keseharian saya. Dengan adanya pemrograman diri, saya jadi lebih bisa mengatur waktu saya, baik itu kapan saya belajar, kapan saya bisa bersama keluarga, kapan saya bisa bersama teman, kapan saya bisa berjalan-jalan atau lain sebagainya. Nah, lalu dengan memprogram diri saya bisa membagi waktu dengan semaksimal mungkin, dan pekerjaan-pekerjaan lainnya tidak saya lupakan dari mata kuliah. Saya lupakan. Nah, dari mata kuliah ini
benar-benar sangat membantu kehidupan saya yang awalnya tidak bisa membagi waktu, namun setelah belajar ini saya bisa membagi waktu saya, baik itu kapan saya belajar, kapan saya harus istirahat, kapan saya harus sama teman. Nah, teman saya bisa berpergian ataupun bermain. Nah, selain itu, mata kuliah ini juga mengajarkan saya bagaimana saya itu disiplin dengan apa yang sudah saya buat. Nah, disiplin pada apa yang saya sudah ucap, disiplin dengan apa yang sudah seharusnya saya programkan. Nah, dari mata kuliah ini saya sadar bahwa ternyata dengan kita disiplin kita bisa menyelesaikan dengan tepat waktu dan bisa lebih cepat dari waktu yang seharusnya kita tentukan. Nah, seperti itu. Nah, selain itu juga saya manfaat yang saya rasakan yaitu saya lebih bisa berpikir positif ke depannya. Begitu positif pada diri saya sendiri, positif dengan orang lain. Nah, dan berpikir positif pada lain hal. Nah, setelah saya mendapatkan mata kuliah ini, saya tidak pernah lagi negative thinking pada diri saya sendiri. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya kerjakan itu memang sudah seharusnya seperti itu dan sudah saya programkan seperti itu, sehingga saya tidak pernah merasakan kenapa mereka seperti itu kepada saya, kenapa mereka seperti itu, tidak pernah seperti itu. Itu lagi saya lebih positif pada diri saya dan pencapaian saya sendiri. Mungkin itu manfaat yang saya rasakan dari belajar hipnokonseling dan NLP dalam kehidupan seharian saya. Nah, adapun harapan setelah saya menyelesaikan mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini adalah saya harap saya dapat terus konsisten dalam memanfaatkan ilmu yang saya dapatkan dari mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini, karena mata kuliah ini sangat bermanfaat bagi kehidupan saya dan mata kuliah ini juga mampu mengubah pola pikir saya menjadi jauh lebih positif. Nah, selain itu saya juga berharap saya dapat meneruskan ilmu yang saya dapat kepada peserta didik nantinya yang akan menjadi masa depan bangsa. Nah, dalam keseharian saya pada semester 5 ini saya sudah mendapatkan mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini, dan semua pelajaran materi maupun praktek-praktek yang sudah diberikan sudah saya jalankan sesuai dengan arahan dan perintah dan sangat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan saya yang sekarang saya sudah bisa menjadi diri saya dengan versi saya sendiri. Nah, sekian yang bisa saya harapkan dari mereview perkuliahan hipnokonseling dan NLP ini. Jika ada kesalahan kata maupun yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu, izinkan saya untuk menutup video pengreviewan mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini dengan Parang Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.